Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di mana nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya dianjurkan. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan kali ini satu tema yang sangat amat tidak kalah penting untuk kemudian kita ingat kembali adalah bagaimanakah kita menyikapi kemuliaan dan bagaimanakah caranya supaya kemuliaan ini kembali kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang tidak dipungkiri dalam realita masyarakat kita, masih banyak di antara kita yang menjadikan dunia itu adalah sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang. Maka sering kita dengar istilah sukses yang disampaikan oleh masyarakat kita, di mana sukses ini sangat amat identik dengan masalah pekerjaan, identik dengan masalah jabatan, identik dengan masalah keberhasilan menyekolahkan anak di perkuliahan, dan berbagai macam tolak ukur kesuksesan yang ini tidak kita pungkiri sering kita jadikan sebagai cara pandang dan nilai tolak ukur kemuliaan seseorang. Dan bagi anak muda zaman sekarang ini, sebagian ada yang menilai bahwasanya PD-nya dia, kemuliaan dia di kalangan teman-temannya adalah dengan ketika dia memiliki gadget dengan merek tertentu, ataupun mungkin mengetahui hal-hal info-info terkini sehingga dia merasa selevel dengan kawannya, merasa pede untuk kemudian bergaul dengan kawannya dan tidak merasa rendah diri. Maka apakah hal-hal ini adalah kemuliaan hakiki, ataukah ada kemuliaan hakiki yang lainnya yang kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kemuliaan? Maka tidak lain, untuk hal ini kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami yakin bahwasanya ayat ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, adalah sebuah ayat yang familiar di telinga kaum muslimin dan mungkin sangat amat sering dibacakan oleh penceramah ataupun ustadz ataupun dai. Namun masih banyak pula di antara kita yang kemudian meskipun mendengar namun tidak bisa maksimal untuk mengambil faedahnya. Bapak dan Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan tegas menjadikan tolak ukur kemuliaan hamba itu adalah dari kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hartanya, dan juga bukan jabatannya, dan juga bukan darah birunya, ataupun mungkin banyak anak keturunan yang bisa dia sekolahkan di universitas yang tinggi, dan bukan dari sisi gadget terbaru yang dia dapatkan.
Namun satu-satunya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tolak ukur sebagai kemuliaan itu adalah ketika kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah satu-satunya jalan untuk kemudian kita raih kembali kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita ingat tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebagai contoh buruk dalam masalah kepemilikan duniawi yang kemudian mengantarkan mereka ke dalam kebinasaan. Maka kita ingat lagi kisah tentang Fir'aun, di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya jabatan tertinggi di negerinya. Dan Allah karuniakan kenikmatan-kenikmatan yang lain berupa harta, berupa anak keturunan, dan berupa pasukan yang luar biasa, dan berupa teknologi sehingga dia bisa membuat sebagaimana yang kita bisa lihat sampai sekarang, yaitu membuat piramid dan berbagai macam hal yang lainnya yang para ilmuwan sekarang pun ini masih belum mengetahui bagaimana bisa di zaman yang kuno tersebut bisa membangun bangunan-bangunan hal tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dimiliki oleh Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi, Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan Fir'aun karena dia ingkar terhadap Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Mari kita lihat yang sezaman dengan Fir'aun, yaitu Qarun, di mana kita ketahui bersama Qarun ini adalah orang yang luar biasa kayanya, sampai-sampai kunci-kunci perbendaharaannya ini harus diangkut oleh orang-orang yang berotot kuat, menunjukkan betapa kayanya dia. Namun ternyata kekayaannya ini tidak mengantarkan kepada kemuliaan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala hinakan dia dengan Allah tenggelamkan ke dalam muka bumi, ke dalam bumi. Sehingga kita kenal istilah harta karun. Bapak dan Ibu sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semua ini tidaklah bermanfaat bagi seseorang ketika dia tidak mengiringinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ada sebagian di antara kita yang berpandangan bahwasanya dengan kita memajukan teknologi maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang mulia dan melebihi negara yang lain. Dengan memperbaiki urusan ekonomi kemudian kita akan lebih unggul dan bisa membanggakan diri di hadapan internasional, dan berbagai macam hal-hal yang lainnya yang kemudian seolah-olah dijadikan tolak ukur satu-satunya untuk memuliakan diri kita di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, tidakkah kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi yang datang setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Maka Nabi SAW jadikan generasi yang paling baik dan generasi yang paling mulia itu adalah generasi Nabi SAW, yaitu generasi sahabat Nabi SAW. Apakah karena kekayaannya? Apakah karena kemajuan teknologinya, ataukah mungkin karena hal duniawi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Maka kita sepakat akan mengatakan tidak. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala berikan status terbaik dan termulia di antara umat-umat adalah karena mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima semua berita dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau yang perlu kita perbaiki adalah kadar ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian,
Mari kita ingat kembali bahwasanya di setiap pekannya setidaknya satu kali kita mendapatkan nasihat takwa, yaitu ketika momen khutbah Jumat. Yang hakikatnya momen khutbah Jumat ini adalah suatu momen terbaik dan terbesar untuk merefresh dan memperbaiki dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana khatib sering mengatakan, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka wasiat takwa senantiasa kita dengar minimal setidaknya sepekan sekali dalam khutbah Jumat, karena ini merupakan satu hal yang menentukan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah hadis dari Umar ibn Khattab yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ada satu hal selain yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua ini adalah hal yang lain yang bisa kita kemudian raih untuk meraih ketakwaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, akan mengangkat derajat dan akan memuliakan satu kaum dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Quran. Wa yada'u akharin, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkan, akan menghinakan dengan kitab ini umat yang lain, kaum yang lain. Maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Al-Quran. Di mana dengan Al-Quran ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan Allah akan angkat derajat satu kaum, namun di sisi yang lain boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hinakan kaum yang lain. Maka bagi orang-orang yang dia perhatiannya besar terhadap Al-Quran, dia membacanya, dia memahaminya, dan berusaha mengamalkan serta mendakwahkan serta istiqomah di atas apa yang dia pahami dari Al-Quran, maka ini adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun bagi orang yang dia mungkin mendengar Al-Quran ataupun membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahkan mungkin dengan sangat bagus, namun dia tidak mau mengimaninya, namun dia tidak mau untuk kemudian semangat mengamalkannya, namun tidak mau kemudian untuk mendakwahkannya, namun tidak mau kemudian untuk istiqomah di atasnya, maka inilah orang dan golongan kaum yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan Allah akan hinakan dia, Allah akan rendahkan dia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sikap seseorang terhadap Al-Quranul Karim dan interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim ini merupakan di antara menjadi penentu besar terhadap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita statusnya adalah dalam taraf yang masih belajar membaca Al-Quran, maka insyaallah ta'ala ini merupakan sebuah jalan yang baik untuk kemudian meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan catatan tidak berhenti sampai situ. Maka sebagian orang ini kita lihat sangat amat kemudian perhatian dalam masalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Ini merupakan sebuah hal yang sangat amat bagus, sebuah hal yang sangat amat bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun yang menjadi poin yang perlu kita tambahkan adalah jangan berhenti, lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu dengan mempelajari artinya, kemudian mempelajari tafsirnya, mempelajari makna yang hak berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berusaha untuk maksimal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita sebagai kaum muslimin, interaksi kita terhadap Al-Quran hanya kemudian kita anggap semata-mata dengan membaca yang baik, membaca yang benar itu sudah cukup, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Karena betapa banyak orang yang dia membaca Al-Quran dengan baik, dengan mendayu-dayu, namun ternyata dia tidak memahami apa yang dia baca. Allah Subhanahu wa taala katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah wahai Allah Subhanahu wa taala kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Ini dibaca setiap salat, namun kita lihat realita menunjukkan bahwasanya banyak kaum muslimin yang masih kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jadi poin utama kita adalah bagaimanakah interaksi kita dalam memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Meskipun di sisi yang lain memang betul memperbaiki bacaan Al-Quran itu adalah sebuah hal yang sangat amat bermanfaat. Namun ketika kita berhenti sampai situ, tidak melanjutkan ke proses yang berikutnya, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang kemudian bisa mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kemuliaan ini pada diri kaum muslimin, yaitu adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin muncul pertanyaan, kalau dikatakan kembali kepada agama Allah, lalu sampai sekarang ini, selama ini di mana kaum muslimin? Kok sampai dikatakan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Pergi kemana mereka? Bapak dan Ibu sekalian, sadar atau tidak sadar, kita bisa lihat realita bahwasanya masih banyak di antara saudara-saudara kita yang ini antipati dengan apa yang mereka yakini sendiri. Mereka yakin bahwasanya surga itu ada, neraka itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang bertakwa ke dalam surga Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang yang kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita sepakat, sampai mungkin golongan yang tersesat di antara kaum muslimin pun sepakat, itu ada surga, ada neraka. Tapi apakah dengan semata-mata kesepakatan ini dan keyakinan ini kemudian kita katakan Anda jujur dalam keyakinan Anda? Maka jawabannya tidak. Semuanya itu akan dibuktikan dengan amalan. Maka banyak di antara kaum muslimin sudah tahu bahwasanya surga ada, neraka ada, namun masih melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia hidup selamanya di dunia, dan seolah-olah neraka itu tidak ada. Bahkan sebagian anak muda kami jumpai menggunakan surga dan neraka ini sebagai bahan bercandaan. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan pemuda kaum muslimin. Sebagian pemuda ketika ada temannya yang rajin ke masjid datang dan lewat, sebagian pemuda mengatakan ini ada calon penghuni surga lewat, dalam rangka mengolok-olok. Kemudian ada juga kalimat-kalimat yang mengesankan meremehkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebagian orang katakan, kalau Anda ahli surga ya sudahlah, daripada neraka kosong saya jadi penghuninya nggak apa-apa. Nggih mboten Bapak dan Ibu. Maka perkataan-perkataan ini masih saja kita dengar dari kaum muslimin yang mencerminkan bahwasanya seolah-olah akhirat itu adalah sebagai bahan percandaan. Padahal mereka yakini neraka itu ada, surga itu ada. Namun semata-mata klaim seperti ini, pengakuan seperti ini, apakah menunjukkan seorang itu jujur dalam pengakuannya? Maka tentunya tidak. Hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuktikan dengan amalnya, berusaha untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiatnya, inilah yang kemudian kita katakan Anda jujur dalam apa yang Anda katakan. Bapak dan Ibu sekalian,
Dan sungguh ironi bahwasanya yang mengatakan perkataan-perkataan ini tidak lain adalah saudara-saudara kita kaum muslimin. Maka ini menunjukkan kepada kita banyak di antara kaum muslimin, kami tidak katakan semuanya, namun kami katakan banyak, yang mereka adalah seorang muslim namun tidak memahami dengan baik apa yang mereka yakini dari keislaman yang mereka anut. Masih banyak di antara saudara kita yang tidak mengenal siapakah Nabi SAW secara dalam. Masih banyak di antara kita yang tidak mengenal Khulafaur Rasyidin secara mendalam. Atau bahkan ketika disuruh untuk mengurutkan urutan Khulafaur Rasyidin yang paling pertama hingga terakhir, maka mungkin masih urutannya terbolak-balik. Padahal mereka adalah teladan terbaik umat selain para nabi dan rasul. Oleh karena itulah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah memperingatkan kita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian berjual beli dengan salah satu sistem riba, yaitu jual beli 'ainah, di mana seseorang menjual barang kemudian dibeli dengan cara kredit, kemudian si penjual ini membeli lagi barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Yang mana ini hakikatnya adalah akal-akalan dalam hutang piutang. Sebenarnya adalah hutang piutang dengan adanya riba, namun dibalut dengan jual beli. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian pegangi ekor-ekor sapi. Dalam artian kalian wahai kaum muslimin sangat amat mengurusi urusan dunia kalian, sangat sibuk dengan urusan pertanian kalian, sehingga kalian melupakan kewajiban kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Waraditum bizar, dan kalian sangat amat ridho dan senang untuk ngurusi ladang kalian. Wataraktumul jihada, dan di sisi yang lain ternyata gara-gara ini kalian tinggalkan jihad fisabilillah. Apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah? Maka yang pertama adalah bisa kita maknai jihad dengan makna umum, yaitu melakukan segala hal yang ini kemudian mendatangkan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Dan hal yang paling mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin baik secara pribadi ataupun masyarakat adalah jihad dalam jalan menuntut ilmu agama. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Masjid Al-Aman ini dan di sekitarnya sangat amat perhatian dengan masalah menuntut ilmu agama. Ada satu program kajian, pasti akan banyak yang datang. Ada program kajian yang baru, banyak juga yang datang. Namun apabila kita lihat di kampung-kampung Bapak dan Ibu sekalian, sampai mungkin fasilitas kajiannya itu luar biasa, disediakan makan, apapun gratis, yang lainnya tinggal duduk, itu masih saja kajian kosong. Mungkin yang datang itu hanyalah simbah-simbah yang sudah sepuh, sedangkan anak mudanya, anak-anaknya tidak ada. Dan ini adalah realita yang bisa kita lihat di masyarakat kaum muslimin, terutama yang ada di kampung-kampung. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan kesadaran kaum muslimin terhadap menuntut ilmu agama ini masih rendah. Bahkan mungkin kalau kita ditanya, Anda dalam satu hari itu berapa halaman baca buku selain Al-Quran? Nah, kalau Al-Quran menu wajib. Kalau sampai Al-Quran ini kok ditinggalkan, wah ini kebangetan. Tapi yang kami maksudkan adalah kitab yang lain, buku yang lain, tentang akidahkah, tentang hadithkah, tentang tafsirkah, tentang sirahkah, ataupun tentang hal-hal yang lain yang bermanfaat bagi akhirat dan dunia kita. Berapa halaman Anda baca? 2 halamankah? 10 halamankah? Ataukah mungkin kita tersibukkan dengan gadget? Bangun-bangun bukanya Instagram, bangun-bangun status dan yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, maka ini sangat amat bertolak belakang dengan generasi termulia. Apabila Anda adalah orang yang kemudian mengaku bahwasanya dalam masalah fikih mengikuti mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana usaha dan jihad beliau dalam menuntut ilmu. Kita ketahui beliau ini adalah anak yang miskin ketika kecilnya, sampai-sampai kemudian harus mencari tulang kering,
kemudian daun yang kering untuk kemudian beliau gunakan mencatat ilmu yang beliau dapatkan. Maka sampai segitukah usaha kita kaum muslimin yang kemudian mengaku bahwasanya dalam masalah fikih bermadhab Syafi'i? Maka jawabannya adalah kita bisa jawab dengan penilaian kita pribadi masing-masing. Kadang-kadang ada kajiannya itu agak berbobot, membahas masalah tauhid dengan dalilnya, membahas masalah syirik dengan dalilnya saja, itu masih banyak yang kemudian mental. Gara-gara apa? Gara-gara kita ternina bubukkan dengan model-model kajian yang ini senantiasa melariskan ketawa-ketawa, melariskan komedi. Kemudian yang diceritakan adalah cerita-cerita yang menarik, sehingga ketika pulang tidak membawa apa-apa, hanya membawa cerita yang menarik. Tidak ada firman Allah yang dihafal, tidak ada hadis Nabi SAW yang kemudian disampaikan kepada anak istrinya. Yang disampaikan justru malah kemudian cerita-cerita. Bapak dan Ibu sekalian, maka jihad dalam masalah menuntut ilmu agama di zaman kita adalah merupakan hal yang sangat amat diperlukan, di mana banyak kaum muslimin terjerumus ke dalam kehinaan-kehinaan, dalam kesyirikan, dalam hal-hal yang baru dalam agama ini, dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Di antara sebab utamanya adalah karena betapa jauhnya kaum muslimin dari semangat untuk menuntut ilmu agamanya, jauhnya semangat kaum muslimin untuk kemudian memahami agamanya sendiri. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, apabila Anda diminta untuk membimbing seorang mu'allaf, kemudian mu'allaf ini bertanya kepada Anda, bagaimanakah Islam itu? Sekiranya Anda ditanya dan diberikan tanggung jawab seperti ini, apakah Anda sudah mampu untuk kemudian membimbing mu'alaf tersebut, saudara kita, untuk mengenal Islam dengan baik dan benar? Padahal kita kaum muslimin, kita sudah berislam cukup lama, tapi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, masih kita banyak lihat dan dengar kaum muslimin ini pun sendirilah yang kemudian lari dari agamanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan. Maka betullah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin di akhir zaman ini itu banyak. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan walakin antum kagutha, akan tetapi kalian itu seperti buih banjir, buih di lautan, banyak namun mohon maaf kualitasnya kurang. Kenapa demikian? Karena kita kaum muslimin di akhir zaman ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, realnya kita jauh lebih mementingkan masalah duniawi daripada mementingkan masalah ukhrawi kita. Dan Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala apabila kaum muslimin demikian, Nabi katakan Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan bagaimanakah solusi untuk kemudian Allah angkat kehinaan ini? Nabi katakan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak entas kehinaan ini kecuali apabila kalian kaum muslimin kembali kepada agama kalian. Bapak dan Ibu sekalian, maka apabila kita selama ini adalah orang yang lari dari agama kita sendiri, ketika ada majelis ilmu justru malah kemudian kita lari kepada hal duniawi, ketika kita dibuka kesempatan lebar-lebar untuk Allah Subhanahu wa taala berikan karunia berupa pahala dari pintu sedekah, dari pintu zakat, dari pintu yang lainnya, kemudian kita malah lari. Maka dengan mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada agama kita. Kembali dari sisi ilmu, kembali dari sisi pemahaman, dan kembali dari sisi amalan, dakwah dan juga istiqomah di atas hal ini semua. Maka itu adalah satu-satunya cara supaya kaum muslimin kemudian Allah Subhanahu wa taala entaskan dari berbagai macam kehinaan dalam berbagai bidang yang selama ini mungkin dialami oleh kaum muslimin. Maka Bapak dan Ibu sekalian,
Sebuah hal yang baik itu adalah ketika kaum muslimin mempelajari teknologi terkini. Sebuah hal yang baik ketika kaum muslimin itu tidak buta dengan realita zaman ini. Namun ketika hal ini dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur dan cara untuk kemudian menjadi bangga di hadapan umat yang lain, untuk mengejar ketertinggalan di hadapan umat yang lain, maka sungguh ini merupakan sikap yang tidak tepat. Karena ketika kita sangat amat fokus pada duniawi, otomatis ukhrawi akan terlantarkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan bahwasanya di akhir umat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan kepada kita penyakit wahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan penyakit wahan adalah ketika seseorang itu sangat amat mencintai dunia sehingga dia akan membenci maut, membenci kematiannya, dan membenci akhiratnya. Maka jangan sampai kemudian kita kaum muslimin sangat amat kemudian perhatian dengan masalah dunia yang berbagai macam jenisnya, kemudian kita benci kematian, kita benci untuk mengurusi akhirat kita. Bapak dan Ibu sekalian, maka itu adalah 3 hal yang bisa kita lakukan untuk meraih kembali kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya dan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah dengan interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Kita harus semangat untuk kemudian mempelajarinya, memahaminya dengan benar, menghafalkannya, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan, dan istiqomah untuk kemudian berpegang teguh terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita kembali kepada jalan agama yang benar, yaitu jalan Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga diteladankan oleh umat terbaik umat Muhammad SAW, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat untuk diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.